Plusnya adalah jarang sekali atau bahkan belum ditemukan adanya RTO atau request timeout atau putus koneksi ataupun Wi-Fi-nya bengong. Ini jarang ditemukan pada router 4G tenda pada umumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sahabat semua, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang 6 device atau router 4G yang ada saat ini, plus dan minus atau kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama adalah router 4G dari ProLink DL7303 yang punya RJ45. Sahabat bisa lihat yang warna kuning ini satuan dan tiganya untuk LAN. Kemudian mempunyai dua buah antena yang bisa dilepas. Jadi antena ini bisa dilepas untuk kita bisa menggantikan dengan antena outdoor. SIM-nya ada di samping. Kelemahan dari penggunaan SIM di sini kadang-kadang tidak terlalu kencang untuk ditancapkan. Jadi SIM-nya kadang-kadang tidak terdetek. Itu kurangnya. Kemudian antenanya masuk ke dalam, sehingga jika kita menggunakan antena outdoor, kita membutuhkan tang atau alat bantu untuk memasukkan. Tangan langsung sempit untuk masuk ke dalam lubang untuk konektor antenanya. Oke, yang menjadi plus buat ProLink DL7303 adalah CA-nya, support carrier agregasi. Bisa menyatukan dua frekuensi menjadi satu, sehingga menyebabkan router 4G atau home router 4G untuk rumahan berperforma baik karena bisa mengumpulkan dua frekuensi menjadi satu. Oke sahabat semua, itulah performa dari ProLink DL73. Walaupun harganya tergolong cukup mahal, namun performa dengan dua CA-nya bisa menyebabkan pengguna multimedia sebagai home router sangat bisa diandalkan. Oke sahabat semua, yang kedua adalah Tenda 4G 07. Salah satu brand router 4G dari Tenda yang menjadi plusnya adalah jarang sekali atau bahkan belum ditemukan adanya RTO atau request timeout atau putus koneksi ataupun Wi-Fi-nya bengong. Ini jarang ditemukan pada router 4G tenda pada umumnya, mulai dari tenda 03, tenda 06 yang router 4G, bahkan yang terbaru tenda 4G 07 ini berperforma Wi-Fi-nya baik karena selalu stabil. Jadi jarang sekali, bahkan belum pernah menemukan, bahkan belum ada keluhan baik di kolom komentar di IG maupun di fanpage Facebook tentang RTO atau sering putus koneksi dari tenda 4G 07. Sangat stabil walaupun performanya masih standar. Untuk penerimaan sinyal 4G bisa menggunakan antena outdoor. Antena ini bisa dilepas untuk kita gantikan dengan antena outdoor lewat konektor pigtail SMA main. Bisa menggunakan pigtail tunggal dari Orbit Star 2 ataupun B311 yang menggunakan pigtail tunggal. Cukup kita gunakan pada antena 2. Di posisi ini maka support antena outdoor dan bisa berperforma baik. Uji yang kita lakukan di atas 3-4 km dengan antena outdoor lock period dari Huawei maupun Litratex dan juga Grid dan juga Catrade. Tenda 07 ini berperforma baik dengan antena outdoor tersebut. Oke, itulah tenda 07 yang saat ini mempunyai dua RJ45, satu LAN WAN dan satu untuk LAN. Kemudian ada tombol on dan off-nya. Ini yang bisa menjadi plus dari tenda 07. Yang ketiga adalah Orbit Pro H1. Sementara menggunakan antena outdoor saat ini dengan lock periodik Huawei dan juga tersambung LAN lewat PC dan juga laptop saat ini untuk digunakan di jarak panjang LAN-nya kurang lebih 25 meter. Berperforma baik untuk gaming, YouTube dan juga multimedia, terutama juga untuk virtual meeting. Orbit Pro H1 bisa memberikan performa yang cukup baik, terutama untuk area-area yang 4G-nya support 4G+. Jadi yang support 4G Plus itu Orbit Pro H1 dan juga ProLink DL7303 yang bisa diandalkan. Bisa menggunakan antena outdoor, yang saat ini kita gunakan adalah outdoor lock periodik dari Huawei, dan kita bisa lock pada band 1, band 3 dan juga band 8. Saat ini kita lock pada band 8 karena band yang berperforma baik di BTS ini adalah di band 8. Untuk minusnya,
penggunaan dalam jangka waktu lama, suhunya pasti ada sedikit hangat dibandingkan dengan Prolink dan Tenda. Suhunya hampir tidak berubah untuk mengarah ke hangat. Untuk produk Soyalink B535 ini, pada saat kita menggunakan dalam waktu 24 jam, walaupun tidak bermasalah, tapi sedikit di belakang kita bisa terasa hangat untuk suhu dari B535 ini. Dan juga brand-brand Huawei yang lain, walaupun ini hardware-nya adalah hardware dari Soyalink dan bukan murni 100% untuk Huawei. Oke, untuk performanya lumayan berperforma baik dan penerimaan sinyalnya juga standar, namun masih lebih kurang dibandingkan dengan brand full Huawei baik hardware maupun softwarenya di jarak lebih dari 7 km. Penerimaan sinyal dengan antena outdoor tidak terlalu direkomendasikan untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh masih direkomendasikan brand dari Huawei. Oke, Orbit Pro H1 dari Soyalink B535. Itulah performa plus dan kurangnya untuk sahabat semua. Oke sahabat semua, yang berikut adalah Huawei B310S. Ini adalah second dari router 4G yang dimiliki oleh pelanggan Monir TV. Saat ini menggunakan SIM card Bayu plus atau kelebihan dari brand-brand Huawei pada umumnya, yaitu support antena outdoor dengan jarak yang sedikit jauh, 7 km bahkan pernah diuji sampai 12 km dari BTS yang terjauh menggunakan brand Huawei. B310S, B311, 3372 yang modem stick dengan router USB. B310S ini sudah support log band. Jadi kita bisa melakukan log band langsung dari web UI-nya, bukan menggunakan aplikasi lagi. Itulah plusnya. Selain plus yang berikut adalah peka terhadap penerimaan sinyal 4G. Jadi untuk rekomendasi kepekaan atau sensitivitas sinyal penerimaan 4G berada pada brand-brand Huawei. Oke sahabatir, modem router outdoor yang saat ini banyak dicari karena modem router yang sekaligus outdoor bisa indoor. Antena yang cukup lumayan kuat dengan 11 dBi, memancarkan WiFi lebih kuat walaupun jika kita gunakan outdoor, pasti kita gunakan pemancar lagi di dalam. Yang menjadi kelebihan dari ini adalah emailnya bisa diganti untuk email HP. Jadi email HP bisa kita ganti dengan sangat mudah dengan menggunakan kontrol dari AT Command. Mengganti email sehingga kita bisa menggunakan SIM card Orbit dengan paket Orbit. Jadi paket Orbitnya kita bisa gunakan pada modem router 4G HS Airpo ini CP200. Untuk tangkapan sinyalnya ini diuji pada 3-4 km sudah sangat bagus. Bahkan di 5 km diletakkan di outdoor masih cukup lumayan bagus. Inilah HS Airpo. Rekomendasi untuk jauh di atas dari 10 km ini tidak rekomendasi karena tidak terlalu kuat dalam penerimaan sinyal 4G atau sensitivitas sinyalnya berbeda dengan brand-brand Huawei. HS Airpo kelebihannya itu bisa kita ganti email dan support untuk all operator karena email kita bisa ganti sesuaikan dengan operator yang kita inginkan. Oke, itulah plus dan kekurangannya yang menerima. Di mana minusnya adalah kekurangan dalam penerimaan sinyal 4G jarak jauh, kemudian plusnya adalah email yang mudah kita ganti dan support untuk all operator, dan jika kita gunakan sebagai outdoor maka SSID atau Wi-Fi-nya pasti dipadamkan. Kita akan lewat LAN dan menyambungkan kembali untuk wireless router yang memancarkan Wi-Fi di indoornya. Oke, itulah informasi dari HS Airpo, modem outdoor yang bisa kita jadikan juga sebagai modem indoor. Yang berikut adalah produk dari HKM 0127. Di atasnya 0126 yang di brand sebagai Orbit Starlight. Jadi Starlight itu adalah HKM 0126, sedangkan Orbit Star N1 ini adalah HKM 0127. Jadi satu angka di atas dari Orbit Starlight. Yang menjadi plus dari Orbit Star N1 ini adalah antenanya. Antenanya yang memancarkan WiFi lumayan bagus. Kita uji di 2 dinding tembok, bahkan 3 dinding tembok. Masih lumayan bagus dibandingkan dengan brand Orbit Star A1, Star Z1, Orbit Starlight sendiri yang merupakan sama-sama produk HKM. Keunggulan dari Star N1 ada pada antenanya. Sehingga pancaran WiFi-nya terasa lebih jauh, bahkan bisa menembus dinding tembok 2-3 tembok tanpa terganggu performa WiFi atau hantaran bandwidth-nya.
Oke, minusnya untuk produk HKM secara keseluruhan, kita perlu uji dalam jangka waktu beberapa bulan. Apakah masih bisa terjadi masalah seperti produk HKM pada umumnya, yaitu sering diskoneksi atau request time out atau sering putus koneksi dari produk-produk HKM pada umumnya, berupa Orbit Pro, Orbit Starlight. Nanti beberapa bulan ke depan kita akan sampaikan bagaimana performa setelah dipakai beberapa bulan. Oke sahabat semua, itulah informasi untuk router M4G, 6 router M4G rumahan yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan budget yang dimiliki. Performanya support untuk penggunaan antena outdoor maupun indoor, dan juga performa untuk multimedia berupa game, nge-YouTube, dan juga virtual meeting, dan bahkan digunakan untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya. Semua disesuaikan dengan budget dan juga kualitas dan performa dari router M4G seperti yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.